konsisten bertindak baik. Refleksi pagi 2124. Konsisten bertindak baik adalah hal penting dalam jemaat, sesuai nasihat Rasul Paulus di Galatia 4 ayat 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Saudara-saudara, untuk meneguhkan orang percaya, Rasul Paulus mengunjungi Galatia setelah dari Antiokhia, seperti yang diceritakan di Kisah Para Rasul 18 ayat 23. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Selama Rasul Paulus di sana, ada orang percaya yang terdorong mengajak orang lain bertindak baik, hanya tidak konsisten. Saudara-saudara, giat berusaha untuk menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik adalah hal penting dalam kehidupan bersama di suatu jemaat Tuhan. Hanya saja, hal itu haruslah dilakukan secara konsisten dan bukannya hanya kalau perasaan atau moodnya sedang baik saja. Kekonsistenan dan kesetiaan untuk melakukan apa yang baik di mata Allah adalah hal yang harus terus dipupuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk itu, setiap orang percaya haruslah saling mendorong dan menasihati seperti nasihat di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Karenanya, marilah kita belajar untuk konsisten bertindak baik. Menjadikan rupa Kristus nyata. Refleksi pagi 2125. Apa gambaran Rasul Paulus terkait pergumulannya untuk melihat orang percaya di Galatia bertumbuh dalam Kristus? Mari simak Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus sangat bergumul untuk melihat orang-orang percaya di Galatia bertumbuh dalam Kristus. Karena Rasul Paulus memberitakan Injil ke mereka, maka ia adalah seperti bapa bagi mereka, sesuai 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Saudara-saudara, adanya ajaran sesat yang berkembang di jemaat-jemaat Galatia telah membuat Rasul Paulus gelisah dan bersusah hati karena ia rindu untuk melihat orang percaya di Galatia bertumbuh dewasa dalam Kristus. Seperti yang dituliskannya ke jemaat Korintus di 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Selama orang percaya masih belum dewasa dalam Kristus karena ajaran sesat dan perselisihan, maka mereka adalah manusia duniawi yang belum bisa menerima makanan keras. Oleh sebab itu, marilah kita bertumbuh dalam ajaran sehat dengan terus menaruh iman dalam Yesus Kristus saja. Marilah kita singkirkan segala penghalang untuk kita bertumbuh dewasa dalam Kristus. Kiranya rupa Kristus makin nyata di dalam kita.
terus mewaspadai ajaran. Refleksi pagi 2126. Pengajar sesat di jemaat Galatia mengajarkan bahwa beriman dalam Yesus Kristus saja tidaklah cukup, karena mereka haruslah juga melakukan hukum Taurat untuk mendapat perkenanan Allah. Inilah sebabnya Rasul Paulus perlu menuliskan suratnya untuk menegur jemaat Galatia. Bagaimana ungkapan kesedihan Rasul Paulus tentang jemaat Galatia yang didirikannya itu? Mari lihat Galatia 4 ayat 20. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Saudara-saudara, Rasul Paulus merasa sedih dan habis akal karena ada orang percaya yang disesatkan. Ia rindu untuk bertemu dan berbicara langsung dengan mereka. Saudara-saudara, melalui suratnya, Rasul Paulus menegur dengan keras para pengajar sesat di jemaat-jemaat Galatia yang menyampaikan Injil palsu serta anggota jemaat yang menyeleweng dari ajaran yang benar. Melalui suratnya pula, Rasul Paulus juga hendak mengingatkan orang percaya untuk hanya beriman dalam Yesus Kristus saja, karena hanya melalui iman sajalah manusia dapat berkenan di hadapan Allah. Peringatan Rasul Paulus untuk beriman dalam Yesus Kristus saja dan bukan yang lain adalah hal yang patut dicamkan oleh kita sebagai orang percaya di masa kini. Karena itu, marilah kita mawas diri dan waspada akan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Mari kita terus berpegang pada Kristus saja.